Perjalanan dari titik 0 Yogyakarta menuju titik 0 Sabang dilanjutkan kembali. Hari ini di hari Sabtu malam hari pukul 21.30 kita berangkat dari BSD di Tangerang Selatan menuju ke Pelabuhan Merak. Inilah etape kedua kita mulai. Setelah kita keluar dari komplek BSD, kita menuju jalan tol. Dari tol BSD menuju Merak dapat dicapai melalui tol Serpong Balaraja yang terhubung dengan tol Tangerang Merak. Tol BSD, tepatnya eksis tol Aeon BSD, memberikan akses mudah ke Jakarta dan Merak, termasuk bagi masyarakat BSD dan sekitarnya. Oleh karena itu, rute perjalanan dari BSD ke Merak melibatkan penggunaan tol Serpong Balaraja untuk menuju tol Tangerang Merak, lalu melanjutkan perjalanan hingga ke Pelabuhan Merak. Dari BSD kita ke Pelabuhan Merak, estimasi waktu tempuh melalui jalur tol sekitar 1,5 jam. Rest area KM 68 Jalan Tol Serpong Merak. Kita lagi istirahat di sini sambil menunggu waktu untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Ini masih jam 10, sedangkan penyeberangan kita terjadwal di pukul 1 dini hari. Sembari beristirahat sejenak menunggu waktu agar nanti di Pelabuhan Merak kita bisa mengisi bahan bakar di rest area 68 tersebut. Tak berapa lama kita pun kembali menuju ke Pelabuhan Merak. Dan sebagai informasi, untuk saat ini tiket penyeberangan dari Merak ke Bakauheni ini sudah bisa diakses melalui aplikasi Berisi. Jadi kita bisa sesuai dengan waktu yang kita inginkan, mau menyeberang jam berapa, dan nanti setelah sampai kita tinggal memasuki jalur-jalur yang sudah banyak penunjuk arahnya. Kita menyusuri jalur yang ditentukan dengan kendaraan pribadi. Nah, sebagai informasi pula bahwasannya harga tiket untuk menyeberang dari Merak ke Pelabuhan Bakauheni kalau kita membawa kendaraan pribadi, maka yang dihitung adalah kendaraan tersebut masuk golongan tipe apa. Seperti ini golongan 4A, ini untuk kendaraan pribadi, dan harga tiket berkisar sekitar 480-an. Nah, untuk jumlah penumpang mau 1, 2, atau 3 ini sudah termasuk, jadi tidak ikut membayar.
Tak berapa lama kita mengantri, maka kita bisa langsung menuju ferry yang sudah bersandar. Bahkan jadwal kita untuk penyeberangan adalah di pukul 1 sampai 2 dini hari, namun karena kita masuk di Pelabuhan Merak ini pukul 12 atau sebelum, maka tanpa menunggu waktu pukul 1 sesuai jadwal, kita sudah diperbolehkan masuk di kapal feri. Suasana pada tengah malam ini tidak begitu banyak pengguna yang akan menyeberang ke Bakauheni, baik itu pengguna yang membawa kendaraan maupun yang tidak membawa kendaraan. Sudah berada di perahu penyeberangan menuju Bakauheni. Duduk-duduk saja. Sampai di Bakauheni. Keluar dari Bakauheni. Nah, saat ini kita ada di pinggir dari Pelabuhan Bakauheni. Ini di kawasan Menara Siger. Itu terlihat di kejauhan kapal-kapal feri masih ada yang bersandar maupun ada yang mau berlayar. Dan di depan kita ada bangunan megah, itu adalah Masjid BSI yang terletak di kawasan Menara Siger. Nah, ini jalannya, kita akan menuju pesisir barat Lampung. Saat ini masih gelap karena tadi naik ferinya ini tidak sampai 2 jam sudah sampai dan merapat. Setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni, karena memang jadwal kita maju, maka waktu turun kita masih termasuk dini hari dan kita memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu waktu pagi. Dan kita
keluar dari komplek pelabuhan Bakauheni, kita bergeser naik sedikit, kemudian kita beristirahat di salah satu gerai Indomaret, dan setelah pagi kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Kecamatan Krui yang termasuk di Kabupaten Pesisir Barat, masih di Provinsi Lampung. Dari Bakauheni kita menuju Krui, kita akan menempuh jalur non jalan tol. Jadi kita akan melewati lintas barat Sumatera. Kita akan melihat bagaimana kondisi jalan serta sekaligus kita mengamati seperti apa view sepanjang jalan serta istimewa di bagian apa pada masing-masing daerah yang kita lewati. Menyusuri perjalanan darat di sepanjang Pulau Sumatera adalah sebuah pengalaman eksotis tersendiri bagi kita yang melewatinya. Ada 3 ruas berstatus jalan nasional yang dapat dijelajahi dengan panjang total 7.900-an kilometer yang dimulai sejak dari Pelabuhan Bakauheni di ujung selatan hingga Banda Aceh di titik paling utara Sumatera. Selain melewati jalan tol, kita juga dapat melewati jalan non-tol yang terbentang sejak pintu keluar Pelabuhan Bakauheni. Namanya Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, dan sebagai muara dari 3 ruas jalan raya nasional tersebut, maka Jalan Lintas Barat atau Jalinbar ini panjangnya sekitar 2.562 km yang nanti akan kita tempuh. Selain itu masih ada jalan lain, Jalan Lintas Tengah atau Jalintang, panjangnya 2.338 km menurut informasi. Dan juga ada Jalan Lintas Timur yang dikenal dengan nama Jalintim, panjangnya 3.019 km. Selamat datang di kota Bandar Lampung. Karena kita menempuh Jalinbar atau Jalan Lintas Barat, maka kita melalui jalan dari Bakauheni kita ke Kabupaten Pesawaran, terus ke Kabupaten Pringsewu dan Kota Agung, ibu kotanya Kabupaten Tanggamus. Kemudian kita akan meluncur ke Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Selamat datang di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sungguh suatu pengalaman yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Jalan Lintas Barat ini. Ruas jalan ini menurut warga masyarakat yang kita lewati dibangun sejak tahun 1965 yang lampau. Kita sampai di ibu kota Kabupaten Pringsewu di Lampung. Kendati tidak seramai
dengan jalan tim atau jalan lintas timur dan jalan lintas tengah. Ruas jalan lintas barat ini menyuguhkan pemandangan alam lebih komplit. Selamat datang Kabupaten Tanggamus. Bak surga yang tersembunyi bukan saja melewati perbukitan hijau di Bukit Barisan, ada juga tebing persawahan dan bernuansa sejuk pada tempat-tempat yang tinggi, serta asal tahu saja pesisir barat ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang terkenal berombak besar. Airnya berwarna biru toska dan pantai pasir putihnya sangat memukau. Kita tidak perlu bersusah payah untuk menjangkaunya karena semua pemandangan alam itu tepat tersaji di depan sepanjang jalan kita. Jalur yang kita lewati ini adalah termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ini merupakan ketinggian dan banyak dihuni oleh monyet-monyet liar yang beberapa diantaranya turun ke jalan, dan sudah ada aturan yang ditulis di sepanjang jalan untuk tidak memberi makan pada hewan-hewan tersebut. Nah, kita sudah sampai di daerah Krui. Ya, ini adalah merupakan kota tua berusia ratusan tahun dan sungguh eksotis sekali dengan pantai-pantainya mirip Bali. Ada tempat surfing dengan berbagai fasilitas penginapan yang tersedia di pantai-pantai sepanjang pesisir barat atau di Krui ini. Di sepanjang pantai Krui ini kita juga menemui pemukiman-pemukiman. Ini menurut ornamen-ornamen yang ada di sepanjang jalan. Ini saudara-saudara kita dari Bali menempati di perkampungan di sepanjang jalan ini. Jadi ini serasa Bali Sumatera, Bali yang ada di Sumatera. Dengan sampainya kita di tempat ini atau di Krui, maka etape kedua perjalanan dari titik 0 Yogyakarta menuju titik 0 Sabang kita akhiri. Di etape 2 ini kita akan berhenti dan beristirahat di kota Krui ini, dan esok pagi kita akan melanjutkan perjalanan kita di etape ketiga. Pusat Kecamatan Krui. Di sini juga ada kantor Pemda